Ya, sementara itu kericuan mewarnai eksekusi dan pengosongan paksa sebuah bangunan kafe di Surabaya, Jawa Timur. Sekelompok orang ini melawan dengan menghalangi proses eksekusi yang dilakukan oleh jurusita Pengadilan Agama Surabaya. Saling dorong antara petugas dan warga terjadi saat eksekusi di sebuah kafe di Surabaya, Jawa Timur. Sejumlah warga yang menjaga kafe ini melawan dan menolak putusan eksekusi bangunan. Mereka juga menghalangi upaya petugas jurusita yang hendak masuk ke dalam kafe. Meski demikian, petugas keamanan berhasil meredam keributan dengan menangkap sejumlah orang yang diduga sebagai provokator. Terkait eksekusi ini, kuasa hukum termohon meminta akan melakukan upaya hukum termasuk melakukan kasasi. Namun kuasa hukum pemohon menyebut upaya tersebut telah ditolak. Penyewa juga sudah mengajukan gugatan berkali-kali dari pihak termohon sampai ke PK, dan kemarin putusan PK sudah turun ternyata ditolak. Jadi hampir semua gugatan yang dilakukan oleh termohon maupun penyewa sudah ditolak dan ditempatkan di pihak yang dikalahkan. Klien kami masih mengajukan upaya hukum PK dan kasasi. Jadi sebetulnya persoalan hukum yang pokoknya itu juga belum selesai sampai dengan hari ini. Kami sekarang sedang kasasi di Mahkamah Agung dan PK juga di Mahkamah Agung. Eksekusi berawal ketika termohon mengajukan kredit sebesar 5,4 miliar rupiah pada 2018 untuk pembangunan kafe. Namun di tengah jalan, pembayaran kredit macet hingga akhirnya disita dan dilelang. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pemirsa, Badan Keamanan Laut atau Bakamla RI mengusir 5 kapal ikan berbendera Republik Rakyat Tiongkok di perairan utara Tanjung Berakit, Batam, Kepulauan Riau. Ya, kapal-kapal tersebut diduga tengah menunggu antrian untuk masuk ke pelabuhan Singapura. Badan Keamanan Laut atau Bakamla RI berhasil mengusir 5 kapal ikan berbendera Republik Rakyat Tiongkok yang labu jangkar di perairan utara Tanjung Berakit, Batam, Kepulauan Riau pada Rabu pagi. Pengusiran ini bermula dari vessel traffic system yang memantau aktivitas mencurigakan kelima kapal tersebut. Dari hasil koordinasi, kapal-kapal ikan tersebut diduga sedang menunggu antrian untuk masuk ke pelabuhan Singapura. Pada pukul 06.00 tanggal 11 September 2024, tim sudah berada di lokasi di perairan Tanjung Berakit. 2 tim KN Tanjung Datu melaksanakan pengusiran dan melaksanakan shadowing, mengawal 5 kapal ikan asing berbendera Cina tersebut sampai di perbatasan Singapura. Dengan KN Tanjung Datu 301, Bakamla berhasil membayangi dan mengawal 5 kapal tersebut hingga meninggalkan perairan Batam. Langkah ini menunjukkan komitmen Bakamla RI dalam menjaga kedaulatan wilayah perairan Indonesia. Ya, sementara itu seorang suami warga Kota Batu ditangkap polisi karena nekat menjual istri untuk layanan threesome. Nah, ini pelaku digerebek di sebuah hotel di Jalan Raden Wijaya, Mojokerto saat melakukan layanan threesome. Dan tersangka ini mengaku butuh uang untuk keperluan perayaan ulang tahun sang anak. Goodness. Tersangka HM 25 tahun warga Kecamatan Batu, Kota Batu, Malang, Jawa Timur ditangkap tim Satreskrim Polres Mojokerto. Tersangka diamankan karena menjual istrinya sendiri untuk layanan threesome. Pelaku ditangkap saat beraksi di sebuah hotel di Jalan Raden Wijaya, Kecamatan Kranggan. Dari keterangan tersangka, pelaku menjual istrinya sebesar Rp1,5 juta. Tersangka telah melakukan hal yang sama sebanyak 2 kali. Ironisnya, pelaku tega menjual istrinya demi fantasi seks dan kebutuhan ekonomi. Enggak sih ya, untuk sensasi baru aja. Terus istri gimana responnya? Ya mau, awalnya nggak mau, lama-lama
ini alasan finansial ekonomi. Yang kedua memang alasan untuk memuaskan fantasi seksnya. Dan kebetulan pada saat kejadian itu korban juga si istrinya mengakui ke kami bahwa ini untuk ulang tahun anaknya. Polisi menyita uang sebesar Rp1,5 juta hingga isi percakapan pesan telepon genggam. Tersangka dijerat pasal tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Salahuddin, iNews melaporkan. Terima kasih masih bersama kami di iNews Today. Pemirsa, ratusan pedagang kaki lima teras Malioboro 2 Yogyakarta kembali menggelar unjuk rasa menuntut transparansi relokasi. Aksi digelar dengan long march di sepanjang jalan Malioboro menuju depan gerbang kantor Gubernur DIY. Dan para PKL ini juga memblokade jalan Malioboro dan mengusung replika keranda sebagai simbol matinya kesejahteraan PKL. Dengan membentangkan spanduk dan membawa poster, ratusan pedagang kaki lima teras Malioboro 2 ini kembali menggelar unjuk rasa dengan long march ke Jalan Malioboro menuju kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta siang tadi. Para PKL juga memutung kentongan dan membawa replika keranda sebagai simbol matinya kesejahteraan PKL. Unjuk rasa digelar menuntut transparansi pendataan relokasi bagi para PKL di teras Malioboro 2. Para pedagang mengaku sudah mengadu ke pihak terkait, termasuk ke DPRD, namun hingga kini pemerintah setempat belum pernah menindaklanjutinya. Meski tidak secara langsung menolak relokasi, para pedagang meminta kejelasan jaminan relokasi baru yang dapat memberikan kesejahteraan bagi PKL. Kita menolak relokasi karena apa? Relokasinya yang tidak partisipasif, yang tidak melibatkan pedagang. Kita sudah pindah, kita sudah direlokasi Bapak. Kita dari Selasar Malioboro dipindah ke teras Malioboro 2. Alhasil kita mendapatkan pendapatan anjlok. Terus kemudian banyak teman-teman kami yang putus sekolah gara-gara relokasi, utang sana sini, dan banyak yang sudah meninggal karena terlalu banyak pikiran juga. Selain long march, dalam aksinya ini mereka juga sempat memblokade Jalan Malioboro sebagai bentuk kekecewaan karena aksinya tidak mendapat tanggapan dari Pemda setempat. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah warga negara Indonesia menjadi korban tindak pidana penjualan orang yang diduga disekap di negara Myanmar. Dan salah satu korban asal Sukabumi, Jawa Barat ini mengunggah video kondisi yang terjadi dan meminta pemerintah Indonesia dapat membantu membebaskan mereka. Mohon pertolongan dan meminta bantuannya. Kami merupakan korban TPPO, jumlahnya 11 orang dan 2 orang terpisah sekapan dari tempat ini. Inilah video yang direkam salah seorang korban TPPO asal Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, diduga sebagai tempat penyekapan bagi 11 WNI di wilayah Myanmar. Dalam video tersebut, para korban mengaku telah disekap selama 2 minggu dan tak hanya itu, mereka kerap mendapatkan siksaan dari pihak perusahaan. Para korban meminta kepada pemerintah Republik Indonesia untuk dapat membebaskan dan memulangkan para korban ke Indonesia. Pak Jokowi selaku presiden yang masih menjabat, serta Pak Prabowo sebagai presiden yang terpilih sekarang, kami di sini yaitu melalui video dokumentasi ini memohon dan sangat memohon meminta pertolongan agar kami yang menjadi korban TPPO di Myanmar dan ada 2 teman kita yang sedang disekap di ruangan lain bisa segera dievakuasi. Diketahui sebelumnya 11 korban tersebut diajak oleh rekannya dan dijanjikan pekerjaan di Myanmar sebagai admin dengan iming-iming gaji besar. Namun saat tiba di Myanmar, korban dipekerjakan sebagai penipu online.
itu di angka nominalnya 12 juta, 13 juta. Mereka itu awalnya ditawarin kerja oleh temannya gitu kan ya, yang sudah bekerja di sana. Nah, untuk kerja di Thailand sebagai admin ya, salah satu admin di salah satu perusahaan. Ternyata setelah di sana itu dia bukan kerja di Thailand, kerjanya yaitu di Miyawadi ya, daerah konflik. Ada yang sudah baru 2 bulan, ada 3 bulan, ada yang 5 bulan. Jadi tidak sama gitu, ada beberapa tahapan keberangkatannya. Saat ini pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk melakukan proses pemulangan para korban. Namun penyelamatan para korban saat ini terkendala konflik yang melanda wilayah tersebut. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Sesampainya di pasar tradisional Deli Mas Lubuk Pakam, Deli Serdang, Sumatera Utara, Presiden Joko Widodo langsung menyapa warga. Jokowi juga membagikan kaos dan bingkisan kepada warga yang telah lama menunggu kedatangannya. Jokowi kemudian menyapa para pedagang dan memantau harga bahan-bahan pokok. Selain itu, Jokowi berpamitan karena akan segera purna tugas. Jokowi menyampaikan permohonan maaf jika ada kebijakan yang kurang berkenan. Ya, pamit saja, saya kan 1,5 bulan lagi. Izin Pak Jokowi. Pak Jokowi. Sejumlah pedagang pun terharu karena bisa bertemu dengan Presiden sebelum masa jabatannya berakhir. Salah satunya Malisa yang menangis usai disapa oleh Jokowi. Ya, tadi salaman juga. Dapat baju, dapat bantuan. Bantuannya nanti digunakan untuk apa, Bu? Untuk tambah-tambah modal. Apa tadi yang disampaikan Pak Jokowi? Dia bilang saya 1 bulan lagi udah mau ini nggak jadi presiden katanya gitu. Nanti kalau apa ya tadi dibilangnya kalau bisa sebelum saya nggak jadi presiden nanti saya turunin harga cabai bawang gitu. Dia pamitan itu. Sebelumnya, Presiden Jokowi juga berpamitan kepada masyarakat saat berkunjung ke Pasar Soponyono, Surabaya, Jawa Timur, Senin lalu. Tak lupa, Jokowi meminta maaf jika ada yang merasa kecewa dengan kepemimpinannya selama 10 tahun menjabat sebagai orang nomor 1 di Indonesia. Selain menyapa warga, Jokowi juga membagikan bantuan langsung tunai dan bingkisan kepada pedagang pasar. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara dan Surabaya, Jawa Timur, Amiruddin Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo akan menghabiskan sisa masa jabatannya di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Nah, Presiden akan berkantor di IKN hingga 1 hari jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Berdasarkan informasi dari Sekretariat Presiden, Jokowi bertolak menuju Kalimantan Timur pagi tadi jam 7:30 dari Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Dan setibanya di Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sepinggan, Balikpapan, Presiden akan langsung menuju Ibu Kota Nusantara menggunakan helikopter. Presiden Joko Widodo didampingi oleh sejumlah pejabat negara lainnya, diantaranya Mensesnek Pratikno. Dan pemirsa, sekarang kita bergabung dengan Muhammad Zuhilmi yang saat ini berada di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Ya, Hilmi, apakah Presiden dan rombongan ini telah berada di IKN saat ini?
Ya, Togi, Zila, dan juga pemirsa, memang tadi sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, Presiden Joko Widodo telah bertolak menuju ke Balikpapan dari Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta, kemudian menuju ke Bandara Sepinggan Kota Balikpapan, dan melanjutkan perjalanan menuju ke Ibu Kota Nusantara menggunakan helikopter TNI AU untuk nantinya menuju ke landasan pacu yang ada di Ibu Kota Nusantara. Dan memang mulai hari ini Presiden Joko Widodo akan melakukan ataupun berkegiatan di Ibu Kota Nusantara hingga jelang masa purnanya pada 19 Oktober 2024 mendatang. Dan untuk hari ini pun sejumlah agenda sudah terinformasikan, maksud kami, untuk nantinya dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Diantaranya adalah rapat pimpinan dengan TNI Polri, yang mana nanti rencananya akan digelar di Istana Negara Ibu Kota Nusantara sekitar pukul 2 siang. Nantinya Rapim TNI Polri ini akan diikuti oleh Panglima TNI beserta dengan Pangdam, kemudian Dandim dari seluruh Indonesia. Kemudian untuk dari kepolisian sendiri nanti akan dipimpin oleh Jenderal Listio Sigit Prabowo, Kapolri. Kemudian nanti ada Kapolda dari seluruh provinsi di Indonesia, serta ada beberapa Kapolres tipe A dan juga tipe B yang jumlahnya mencapai 508 Kapolres. Dan nantinya Presiden Joko Widodo akan didampingi oleh Wapres Ma'ruf Amin akan menyampaikan beberapa tantangan mengenai masalah keamanan nasional ke depan, terutama terkait transisi kepemimpinan, dan juga nantinya akan digelarnya pilkada serentak pada bulan November 2024 mendatang. Tidak hanya itu, bahkan rencananya Presiden Joko Widodo selama berkantor di Ibu Kota Nusantara ini ada beberapa kegiatan lainnya akan dilakukan di sini. Diantaranya ada rapat kabinet paripurna yang rencananya akan digelar pada Jumat esok, yang mana kita ketahui bersama pada bulan Agustus lalu sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo pun juga telah melaksanakan rapat kabinet paripurna di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Kemudian nantinya Presiden Joko Widodo akan melakukan beberapa groundbreaking atau peletakan batu pertama di beberapa proyek strategis yang ada di Ibu Kota Nusantara ini, seperti yang disampaikan sebelumnya oleh Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi. Ini ada beberapa groundbreaking yang akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, termasuk investasi dari asing, yakni dari Cina dan juga dari Australia. Tentunya kami akan nantinya mengabarkan apa saja agenda yang akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Ibu Kota Nusantara ini. Kembali ke studio, Togi, Zila. Baik, terima kasih rekan Hilmi atas laporan Anda langsung dari IKM. Selamat bertugas kembali, sampai jumpa. Ya, terima kasih masih bersama kami di iNews Today. Pemirsa, sidang lanjutan peninjauan kembali 6 terpidana kasus Vina Eki Cirebon kembali dilaksanakan hari ini. Sidang digelar di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Dalam sidang lanjutan PK 6 terpidana kasus Vina hari ini akan menghadirkan belasan saksi. Saksi yang hadir akan diminta keterangan terkait keberadaan seluruh terpidana pada malam kejadian tahun 2016 lalu. Dalam sidang kemarin, seluruh terpidana ini memberikan kesaksian terkait proses penangkapan hingga pemeriksaan di Polres Cirebon Kota dan Polda Jawa Barat. Iya, emang di RT itu. Tapi memang betul dia ketua RT. Apakah saksi juga melihat bahwa Pak Pasien itu memang merasa tidak pernah menandatanganinya? Dan bisa bagaimana sidang lanjutan PK terpidana kasus Vina? Kita telah bergabung dengan rekan Faisal Rinaldi di Pengadilan Negeri Cirebon ya. Dan Faisal, bagaimana situasi terkini di sidang, apakah sudah mulai? Ya, Togi, Zila, dan juga pemirsa, untuk sidang PK ke-6 terpidana memang baru saja dimulai. Kita akan menunjukkan sedikit bagaimana situasi terkini di bagian dalam atau di ruang sidang Cakra. Ini bisa dilihat Zila, Togi, dan juga pemirsa, keempat saksi yang akan memberikan keterangan ini seluruhnya sudah memasuki ruangan persidangan. Di antaranya adalah Teguh, kemudian Pram, Udin,
Okta keempatnya akan memberikan keterangan terkait keberadaan daripada terpidana pada saat malam kejadian atau tepatnya pada 27 Agustus 2016, di mana memang kelima terpidana mulai dari Eko Ramadhani, kemudian juga Eka Sandi, Hadi Saputra, Jaya dan juga Supriyanto memang sebelumnya atau di sidang kemarin sudah mengatakan melalui keterangannya bahwa mereka berada di rumah RT Pasren untuk menginap, yang dimana pada sebelumnya ia rame-rame atau sama-sama menongkrong di warung Bunining. Nah, ini yang menjadi pembelaan daripada kelima terpidana yang tadi kami sebutkan nama-namanya, melainkan bahwa pada saat malam kejadian kelima terpidana tersebut tidak berada di mana-mana atau alias tidak seperti yang dituduhkan dalam putusan atau vonis yang mengatakan bahwa kelima orang tersebut melakukan pembunuhan kemudian juga pemerkosaan. Nah, ini akan dibuktikan atau yang akan disampaikan keterangannya melalui keempat saksi ini di dalam persidangan pada pagi ini. Kemudian dapat kami sampaikan pula, Togi Zila dan juga pemirsa, memang berbeda halnya dengan Rivaldi maksud kami yang merupakan terpidana yang satunya. Ini sedikit berbeda karena memang mereka atau Rivaldi dan juga kelima terpidana lainnya ini tidak saling mengenal satu sama lain pada saat kejadian, melainkan baru sama-sama mengenal pada saat ditahan di Polresta Cirebon. Nah, untuk hari ini Togi Zila dan juga pemirsa, selain keempat saksi ini nantinya akan ada sekitar 16 saksi lainnya, atau total jika bisa kami totalkan bahwa hari ini ada sekitar 20 saksi yang akan menghadirkan atau yang akan memberikan keterangan maksud kami di dalam persidangan. Ini tentu yang menjadi amunisi atau upaya luar biasa yang dilakukan oleh pihak pemohon atau para terpidana untuk memang membuktikan bahwa mereka tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki yang terjadi 2016 lalu. Kita ketahui Zila, Togi dan juga pemirsa, pada sidang sebelumnya atau pada Rabu kemarin memang seluruh terpidana ke-6-nya telah memberikan keterangannya sebagai saksi. Yang menjadi highlightnya ini adalah terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan oleh anggota kepolisian saat mereka sama-sama ditahan pada 2016 lalu. Ini yang kemarin kita simak sama-sama cukup bisa dikatakan sadis jika memang dugaan penyiksaan ini benar adanya, dan juga itu sepatutnya tidak harus dilakukan oleh pihak kepolisian yang memang tidak memanusiakan manusia dalam hal ini. Kemudian dapat kami informasikan pula Zila dan juga Togi bahwa untuk seluruh total saksi di dalam PK ini ada sekitar 39 saksi yang terdiri dari saksi fakta dan juga saksi ahli. Di mana untuk saksi fakta juga kami sebutkan kembali bahwa terbagi menjadi 4 klaster begitu. Yang pertama klaster saksi alibi, kemudian juga saksi yang kedua adalah saksi yang akan menjelaskan terkait peristiwa di lapangan yang pada pagi ini akan memberikan keterangan. Kemudian juga saksi yang akan menjelaskan terkait dugaan penyiksaan yang salah satunya adalah Saka Tatal yang nanti juga akan memberikan keterangan. Dan saksi yang keempat adalah saksi yang akan menjelaskan terkait dugaan kecelakaan lalu lintas saat malam kejadian. Ini yang kita tunggu sama-sama, Togi, Zila dan juga pemirsa, khususnya keterangan pada pagi ini. Zila, Togi, kembali ke studio. Baik, tentunya kita berharap juga sidang ini akan berjalan dengan lancar begitu ya. Oke, dan untuk sidang selanjutnya kapan lagi akan digelar, Faisal? Faisal, untuk sidang selanjutnya kapan lagi akan digelar setelah hari ini? Oke, ya Zia dan juga pemirsa, memang untuk selanjutnya memang sidang ini masih akan memasuki tahapan pembuktian dengan menghadirkan sejumlah saksi dari pihak pemohon atau dalam hal ini pihak terpidana, di mana sidang ini akan kembali dilanjutkan pada Jumat besok dengan menghadirkan kurang lebih sebanyak 15 saksi lagi yang nantinya akan terdiri dari saksi fakta dan juga saksi ahli. Namun untuk nama-namanya atau siapa saja yang memang akan memberikan keterangan dalam PK ini memang belum dijelaskan secara rinci siapa-siapa saja atau kapasitasnya sebagai apa. Namun nampaknya memang untuk besok informasinya akan ada sekitar 15 saksi yang akan menghadirkan atau yang akan memberikan keterangan dalam PK ini. Dan informasi saja Zila dan juga pemirsa, untuk satu terpidana lainnya yakni Sudirman baru akan menjalani sidang PK atau peninjauan kembalinya pada tanggal 25 nanti. Zila. Baik, ini sepertinya masih panjang begitu ya persidangan nanti. Baik, terima kasih Pak Salirinadi atas laporan Anda langsung dari Pengadilan Negeri Cirebon Kota. Selamat bertugas kembali, sampai jumpa. Dan kita ke informasi selanjutnya, bisa Menko PMK Muhadjir Effendi ini menanggapi rencana pemerintah untuk memotong kembali gaji pekerja swasta dalam program pensiun tambahan wajib. Nah, ini Muhadjir menilai urgensi pemangkasan gaji pekerja untuk program tersebut lemah, apalagi saat ini pekerja sudah memiliki 5 jenis jaminan hari tua. Nah, benar nih Pak Muhadjir.
Rencana pemerintah untuk memangkas kembali gaji atau upah pekerja dalam program pensiun tambahan wajib mendapat respon dari sejumlah pihak termasuk Menko PMK Muhadjir Effendi. Menurut Muhadjir, penarikan dana pensiun tambahan dikhawatirkan membuat pekerja kelas menengah di Indonesia semakin rentan. Selain daya beli yang masih lemah, upah pekerja kelas menengah saat ini masih belum sesuai. Selain itu, para pekerja juga telah mempunyai lebih dari 5 jenis jaminan hari tua. Untuk yang berpensiun ya bagus untuk masa depan hari tuanya kan, tetapi harus dipertimbangkan soal penarikannya itu, iurannya itu, pemotongan iuran itu. Karena sebagian besar gaji karyawan itu kan masih belum di atas rata-rata ya standar. Tapi tentu itu sudah dipertimbangkan matang oleh pihak pengusul. Karena sekarang jaminan ini sudah mencakup 5 ya untuk tenaga kerja kita itu, mulai dari jaminan hari tua, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, terus jaminan yang terakhir jaminan kehilangan pekerjaan kan. Sebetulnya sudah cukup representatif asal itu dilaksanakan. Rencana pemotongan gaji pekerja untuk dana pensiun tambahan ini merupakan bagian dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Namun, potongan gaji tambahan ini tidak diwajibkan untuk semua pekerja, melainkan hanya berlaku bagi pekerja dengan jumlah gaji tertentu. Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan akan bertindak sebagai pengawal.